Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kipulut, anak dan murid-muridnya dari Padepokan Tongkat Merah mendapat gangguan saat mendaki Gunung Tangkar. Apa yang telah mengganggu mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dengan bertubi-tubi, mereka segera membabatkan senjatanya masing-masing ke tubuh makhluk itu. Sring, sring. Namun makhluk itu hanya menggeram dan membiarkan saja tubuhnya di bulan-bulanan mereka. Tidak sedikit pun kulitnya cedera. Tiba-tiba saja tangan makhluk itu bergerak menyambar sehingga salah seorang dari mereka terpental jauh sampai puluhan tombak. Suara jeritanya terdengar melengking dan menyayat hati. Belum lagi suara jeritan itu hilang dari pendengaran, segera disusul dengan terdengarnya satu jeritan dan satu pekikan tertahan. Tampak dua tubuh dengan kepala hancur dan dada terbelah menggeletak di samping kaki makhluk itu. Mendadak makhluk itu kembali menggeram dahsyat sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Kalian semua diam. Jangan ada lagi yang bergerak tanpa perintahku," seru Kipulut. Seketika mereka yang mulai ribut kembali terdiam. Tampak jelas wajah mereka pucat dengan tubuh gemetaran. Sementara makhluk raksasa itu terus menggerung-gerung sehingga menggetarkan tanah yang mereka pijak. Namun, lama-kelamaan raungannya makin melemah bersama dengan tubuhnya yang menyusut kecil. Kini yang ada di depan mereka hanyalah seekor kera biasa yang kelihatan jinak. Dan hewan itu segera berlari menembus kabut dengan meninggalkan suara yang mencericit ribut. "Kalian harus tetap menuruti kata-kataku, agar tidak ada lagi yang bernasib seperti teman-temanmu," kata Kipulut agak tertahan suaranya. Bagaimanapun juga, dia menyesali kejadian barusan. Kini suasana di puncak Gunung Tangkar itu kembali sunyi. Hanya terdengar deru angin dan detak jantung mereka yang bergerak cepat. Sementara kabut di sekitar tempat itu semakin tebal dan menghalangi perjalanan mereka. "Guru, sebaiknya kita kembali saja," kata seorang memberanikan diri dengan wajah pucat. "Benar, Guru," sambung yang lainnya dengan tubuh bergemetaran. Sejenak, Kipulut memandangi wajah murid-muridnya yang kini jumlahnya tinggal 16 orang. Hatinya sedih melihat kekerdilan jiwa mereka, namun dengan bijaksana, Kipulut segera bisa memakluminya. Nama Nyai Lumping yang memang mampu menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya, apalagi mereka telah menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan itu. Bagi Kipulut, kematian seseorang dengan cara apapun juga tidak membuatnya gentar lagi. Sejak masih berkelana dalam dunia persilatan hingga menjadi seorang panglima perang dan sekarang menjadi guru dan ketua sebuah padepokan, dia sudah biasa menghadapi kematian. Tapi bagi murid-muridnya yang belum pernah bertarung secara sungguh-sungguh, tentu kematian merupakan hal yang baru. Padepokan yang didirikannya boleh dikatakan masih seumur jagung, maka sudah sepantasnya
kalau murid-muridnya yang baru beberapa orang itu masih memiliki jiwa yang kerdil. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggigit keras. Suara tawa itu panjang dan mengerikan, seolah-olah bergema dari segala arah. Seketika, 16 orang pengikut Ki Pulut saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Sedangkan tubuh mereka juga semakin keras menggigil. Kini mereka tidak sanggup lagi untuk menahan diri dan segera lari pontang-panting sambil berteriak-teriak ketakutan. Sementara Ki Pulut dan Dewi Puspita masih terlihat tenang. Tiba-tiba terlihat sinar-sinar yang menyilaukan mata berkelebat cepat dan menyambar-nyambar di antara tubuh-tubuh yang sedang berlari tersebut. Seketika terdengar jeritan pekik kematian yang memilukan. Disusul dengan bergelimpangannya 6 tubuh orang-orang pengikut Ki Pulut. Benar-benar mengerikan. Tubuh mereka hangus terbakar dan tewas tanpa bisa berkutik lagi. Manusia-manusia bodoh, berani-beraninya kalian mengotori tempat tinggalku. Mendadak terdengar suara nyaring melengking tinggi. Belum lagi gema suara itu hilang, tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang perempuan tua yang usianya sekitar 100 tahun. Dia mengenakan baju longgar yang warnanya sudah kusam. Sedangkan di tangan kanannya tergenggam sebatang tongkat berkeluk-keluk yang ujungnya berbentuk tengkorak kepala manusia. Wajahnya nyaris tertutup oleh rambut yang warnanya sudah putih dan kusut. Namun, sinar matanya masih terlihat nyalang dan tajam. Sementara jari tangannya berkuku hitam panjang dan runcing. Kini semua mata memandang pada perempuan tua itu tidak berkedip. Degup jantung mereka terasa lebih cepat dari biasanya. Aku sudah tahu masuk kedatanganmu, Ki Pulut. Perempuan tua itu kembali bersuara. Ki Pulut tidak heran lagi kalau Nyai Lumping sudah mengetahui namanya dan bisa menebak maksud kedatangannya. Perempuan tua itu memang punya kepandaian yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dia bisa mengetahui jalan pikiran seseorang dan juga bisa melihat semua kejadian meskipun sangat jauh tempatnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi kehendakku, Ki Pulut. Dewa pun pasti akan berpikir 1000 kali sebelum menegurku, kata perempuan tua itu dengan pongah. Ketahuilah Nyai Lumping, aku datang dengan maksud untuk menghentikan segala tindakan angkara murkamu. Sudah banyak orang-orang yang tak berdosa mati di tanganmu, kata Ki Pulut lantang dan tak merasa gentar sedikit pun. Nyalimu cukup besar juga, Ki Pulut. Tapi sayang, kau belum cukup kuat untuk meredamku. Atas nama Gusti Prabu Indrajaya, aku rela menyambung nyawa demi kebenaran. Hebat. Rupanya, bocah ingusan itu kini sudah mulai mengikuti jejak orang tuanya. Hebat. Kembali Nyai Lumping tertawa mengikik dan menyeramkan. Dan pada saat itu, diam-diam Ki Pulut mencabut senjatanya yang berupa sebatang tongkat berwarna merah. Sejak tadi, tongkat sepanjang lengan itu terselip di pinggangnya dan tertutup jubah yang panjang. Tangannya sedikit bergetar sambil menggenggam ujung tongkat. Tahan seranganku, perempuan iblis, bentak Ki Pulut keras. Hiya! Hiya! Suara tawa Ratu Sihir itu terus terdengar meskipun dia tengah melayani serangan-serangan Ki Pulut yang dahsyat dan mematikan. Tongkat merah di tangan laki-laki tua itu terus berkelebatan cepat hingga menimbulkan suara angin yang menderu-deru. Sementara kabut yang menyelimuti puncak Gunung Tangkar tersibak dan terempas oleh hembusan angin yang keluar dari kibasan-kibasan tongkatnya. Sedangkan Dewi Puspita dan 10 orang lainnya tampak sudah berjaga-jaga dengan senjata terhunus. Pertarungan antara Ki Pulut dan Nyai Lumping terus berjalan makin sengit dan cepat. Begitu cepatnya,
sehingga yang tampak hanyalah dua bayangan berkelebatan dan saling serang dan bertahan. Keluarkan seluruh kepandaianmu, Ki Pulut, ejek Nyai Lumping terus mengikik. Setan, geram Ki Pulut sengit. Ketua Padepokan Tongkat Merah itu semakin memperhebat serangan-serangannya. Bahkan kini tidak tanggung-tanggung lagi, dia langsung mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Namun tampaknya Nyai Lumping masih menanggapinya dengan ringan. Gerakan-gerakan tubuhnya begitu lincah, tak sedikit pun tongkat merah milik Ki Pulut mampu menyentuhnya. Hal itu tentu saja membuat Ki Pulut semakin penasaran, karena serangan-serangannya selalu dapat dipatahkan dengan mudah. Kini hampir semua ilmu yang dia andalkan sudah dikerahkan, namun belum juga mampu mendesak perempuan tua itu. Bagaimana selanjutnya? Apakah Ki Pulut akan terus maju menyerang Nyai Lumping? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.